Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Nitius Kukoya. Saya guru PAK di SMP Negeri 2 Tiom. Saya mengajar kelas 7 dengan tema Setia Beribadah kepada Tuhan. Saya mahasiswa PPG BH3 tahun 2025 di LPTK IAKN Ampon dengan NIM 15 20 25 01 04 20 22. Saya dari Kabupaten Lanijaya, Provinsi Papua Pegunungan. Apa kabar hari ini? Dasar luar biasa, yes, yes, yes. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ya, puji Tuhan anak-anak, kita sebelum belajar hari ini. Siapa pimpin lagu? Ya, Eslia pimpin lagu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Ya, begitu kita tepuk tangan. Luar biasa menyanyi. Dan kita sebelum belajar juga berdoa. Aliron, ada? Aliron berdoa. Ya, semua tutup mata ya. Yang buka mata kita kasih koma. Teman-teman, sebelum kita belajar berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerjamu, jadilah kehendakmu di bumi seperti surga. Berkati kami pada hari ini makanan kami yang sesungguhnya, ampuni kami makanan kami seperti kami juga mempunyai kami salah kepada kami. Jangan makan dalam kecemasan. Tetapi lepas kalian daripada jahat, karena Engkaulah pekerjaan doa sampai kembali sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, luar biasa. Kita tepuk tangan. Ya, terima kasih Aliron yang sudah berdoa. Yang kita sebelum belajar kita absen. Ya, semua dengar nama ya. Hari ini. Ya. Bani. Aliron. Roger. Mindis. Joki. Serince. Piteku. Neta.
Yomitera, Yokiwe, tidak datang? Ada? Oke, Lute, Pres, Once, Eslia, Marlince, Disman, Manus, Randombo ke siapa? Beris, Idince, Rani, France, Yundiles. Oke, sudah semua? Sudah? Ya, puji Tuhan anak-anak, kami sudah menyanyi, berdoa, dan sudah absen toh. Jadi kita hari ini belajar itu judulnya atau temanya itu setia beribadah kepada Tuhan. Kepada Tuhan. Setia beribadah kepada Tuhan. Kepada Tuhan. Di sini kita agama semua agama apa di sini? Ada Islam? Tidak ada. Orang kalau setia berarti itu apa? Setia kata lain apa? Rajin. Itu setia, rajin. Kita rajin, harus dengar-dengaran. Tapi itu kita judulnya apa? Setia beribadah kepada Tuhan. Jadi kita anak-anak Tuhan, kita sebagai agama Kristen, sebagai kita orang percaya, kami sebagai sudah ahli waris anak-anak Allah, itu kita setia kepada siapa? Tuhan. Beribadah. Orang beribadah, bilang beribadah itu hari apa saja? Hari Minggu. Hari Minggu kah? Hari lain ada? Hari lain ada. Hari lain ada. Kita setia itu di mana? Orang kalau melawan itu bisa kasih nilai kah tidak? Tidak. Orang tua kalau setia itu bagaimana? Orang tua senang kah tidak? Senang. Beres mana? Kalau orang tua kalau melawan bagaimana? Tidak. Orang tua kasih nilai bagus kah tidak? Tidak. Kalau orang rajin dengan dengaran dan setia, nah itu bagaimana? Nilai orang tua bagaimana? Bagus. Anak kok pintar. Anak setia itu kau rajin, jadi harus kau sekolah itu jadi orang yang besar. Itu orang yang dari mana? Dari mana yang keluar? Orang yang tinggal lakunya. Orang yang setianya. Setianya itu yang keluar. Kalau orang melawan, orang yang tidak dengar orang tua, orang itu yang pencuri, orang itu yang apa? Melawan siapa saja, itu bagaimana? Bisa dapat sesuatu yang berkat dari orang tua kah tidak? Tidak. Bisa kah tidak? Tidak bisa. Ini bisa dapat kalau hari ini. Ini hari ini toh? Iya, itu kalau dapat sesuatu itu harus rajin. Rajin artinya apa? Setia. Oke, anak-anak, kalau kita setia, orang kalau setia itu di dalam rumah. Bukan ibadah itu bukan di gereja saja. Bukan tempat-tempat ibadah saja, bukan hari Minggu saja. Tapi mulai yang setia itu di mana? Kita setia di rumah. Itu salah satu gambarnya ada dia. Lihat sama-sama sini. Bisa lihat di belakang, bisa lihat? Bisa. Ini siapa? Ini orang tua. Ini anak-anak. Anak berapa dan di rumah? Baru bagaimana? Orang baca Alkitab, firman Tuhan. Baru apa? Baru sikapnya apa? Lipat tangan. Tunduk kepala, baru berdoa. Berdoa kepada siapa? Tuhan. Kepada Tuhan. Pemilik hidup kami, anak-anak ini, pemilik hidup itu siapa? Tuhan, bukan orang tua, bukan leluhur kami, bukan puji-puji yang sembah orang tua, itu tidak. Itu akibatnya semua mati. Iya toh? Iya. Orang tua belum mengenal Yesus, belum mengenal pengharapan. Jadi orang tua tangan apa? Satu anak meninggal bagaimana? Potong jari tangan. Bukan potong tangan di sini tidak. Ini jari tangan. Tapi kita setia, kita sudah di dalam Yesus. Sekarang sudah penebus.
Kami sudah sekarang bukan tinggal di dalam dosa, tapi kami tinggal di dalam terang, di dalam Yesus. Jadi kita harus setia berdoa di dalam. Pertama setia itu di rumah, bukan di gereja, bukan tempat-tempat ibadah, bukan tempat-tempat yang persekutuan, tapi harus di rumah. Orang setia. Kita setia di rumah dulu. Belum di rumah bagaimana? Di rumah tidak setia, baru kalau di orang lain baru setia itu bagaimana? Itu bisakah tidak? Bisa. Ini kan sudah lihat gambar toh orang setia ini. Kalau setia di dalam firman Tuhan itu siapa? Kamu tahu di dalam firman Tuhan siapa? Setia. Setia walaupun bagaimanapun tapi setia. Ada tahu? Itu siapa? Kamu semua anak Kristen, kita agama Kristen berarti semua tahu. Iya toh? Semua tahu itu setia. Dalam hal ini setia siapa? Itu kita tahu toh. Jadi kita harus setia. Ya anak-anak, kita sekarang lihat sama-sama di sini. Apa artinya setia beribadah? Apa artinya setia apa? Beribadah. Kita baca sama-sama. Bukan hanya rutinitas. Beribadah bukan sekedar datang ke gereja atau melakukan kegiatan rohani karena kebiasaan kesetiaan dalam ibadah berarti melakukan dengan hati yang mengasihi Tuhan bukan karena kewajiban. Iya anak-anak, kita sudah baca. Orang beribadah. Beribadah bukan sekedar dan ke gereja. Kita ke gereja itu bukan bawa muka, bukan sekedarnya. Kita beribadah itu bukan saya lihat orang itu saya ke gereja, baru lihat itu yang gembala, baru dipuji, baru setelah lihat gembala, baru keluar langsung pulang. Bukan begitu. Itu bukan begitu. Tapi bagaimana? Kita beribadah berarti itu bagaimana? Di dalam di gereja itu bikin bagaimana? Datang, kita orang Kristen itu, anak-anak Kristen atau orang-orang Kristen itu bagaimana? Bawa apa dari rumah? Siapkan apa? Siapkan Alkitab dulu, tapi siapkan diri kita, jiwa kita, roh kita, hati kita, dan pakaian kita, dan Alkitab, dan kita datang ke gereja. Atau bawa alat musik atau gitar atau piano itu bawa ke gereja. Di sini ada rajin ke gereja kah tidak? Jangan rajin ke gereja kah tidak di sini? Anak-anak ada rajin di sekolah minggu kah tidak? Ada. Ya, siapa tidak rajin di sini? Ada yang tidak rajin itu tidak boleh, harus rajin. Jadi kita ke gereja harus apa? Pertama kita masuk apa? Memuji Tuhan, tepuk tangan, bawa tangan tuh lipat saja, nonton saja kayak film saja, tidak ada di gereja. Dengan hati, jiwa dan tubuh semua serahkan kepada Tuhan, baru kita memuji Tuhan. Memuji Tuhan, tepuk tangan, baru apa lagi di situ di dalam gerejanya? Biasa bikin apa lagi? Berdoa baru mendengar apa? Dengan firman Tuhan. Orang dengan firman Tuhan itu harus merubah hidup kami. Jangan sekedar keluar dengar sebelah baru dengar sebelah, nggak boleh. Tapi harus jangan setia dengar-dengaran. Jangan setia beribadah, tapi tidak melakukan sesuai dengan firman Tuhan, bagaimana? Itu kita berdosa kah tidak? Dosa. Dengar-dengar di gereja itu tidak boleh makan rokok, tidak boleh isap rokok, tidak boleh makan pinang, tidak boleh ini baru. Iya, siap dengar baru keluar baru isap rokok, makan pinang, baru apa lagi? Minum mabuk. Kamu ada di sini ada bikin begitu, jangan jangan. Hidup ini siapa punya? Tuhan. Hidup ini Tuhan punya. Karena Yesus datang karena apa? Yesus datang di dunia ini karena apa? Karena saya dan kita. Siapa? Karena kita yang hilang. Hilang di mana?
hilang di dalam dosa. Hilang di dalam dosa. Sebab anak datang di dunia untuk mencari dan menyelamatkan orang-orang yang hilang. Saya dan saudara dan kita semua anak-anak kelas 7 ini, kita hilang di dalam dosa. Orang tua kami hilang di dalam dosa. Karena itu Yesus datang baru diselamatkan. Jadi di sini anak-anak yang sudah di dalam Tuhan, dia di sini apa? Dia memuji Tuhan dengan wajib, dengan caranya, dengan budayanya, dengan apa? Semua alat-alat. Tapi dia semua apa? Memuji Tuhan. Memuji Tuhan. Memuji Tuhan. Memuji Tuhan. Jadi anak-anak, kita datang di gereja itu beribadah itu sungguh-sungguh. Beribadah sungguh-sungguh. Tapi di sini bilang ini, bukan hanya rutinitas. Rutinitas itu bukan ibadah, itu bukan seperti yang kita biasanya buka wayarnya, lihatnya, gadenya, tapi harus jiwa kita, roh kita harus beribadah di dalam rumah dan di dalam gereja. Oke anak-anak, kita sekarang itu kita setia beribadah kepada siapa? Tuhan. Kepada Tuhan. Kita baca sama-sama yang bisa bahasa di sana ya. 1, 2, 3. Mengapa kita harus setia beribadah kepada Tuhan? Kepada Tuhan. Baru di bawah 1. Karena Tuhan setia kepada kita terlebih dahulu. Jadi kita tidak setia. Dalam artinya kita tidak setia. Kita malas-malas. Kita bosan-bosan. Kita bersekutu, berdoa itu bersele-sele, dalam artinya buru-buru begitu. Kalau kita cerita dongeng, itu bagaimana? Berapa jam sampai berapa jam. Tapi berdoa, kita bisa 3 jam, 4 jam, bisa ke tidak? Tidak bisa. Tidak bisa. Kalau cerita umum kosong bagaimana? Bisa 10 jam. Itu berapa jam bisa makan. Tapi itu kita tidak setia. Kita itu tidak setia, pemalas. Dalam artinya pemalas toh? Pemalas. Tapi Tuhan itu tidak setia, bukan begitu. Manusia bisa pilih kasih. Hari ini rajin saya kasih dia. Hari ini siapa saja yang rajin dan dengan saya punya keluarga saya sesuai dengan marga saya bisa setia, baru saya kasih nilai. Dia tidak setia walaupun tidak setia, tapi saya kasih nilai yang besar. Karena apa? Karena anak di rumah, karena saya kenal, saya karena keluarga. Itu bisa pilih kasih, Pak Guru bisa pilih kasih begitu. Tapi kalau Tuhan bisa pilih kasih kan tidak? Tidak bisa. Walaupun kau pemalas, walaupun kau tidak setia, walaupun kau tidak beribadah, tapi Tuhan itu bagaimana? Tetap setia. Tetap melayani kamu dimanapun berada. Walaupun kau berdosa, walaupun kau pencuri, tapi Tuhan itu tidak harus setia di dalam situ melayani. Iya, kita firman Tuhan berdasarkan di sana 2 Timotius pasal 1, 2, 3 ya. 2 Timotius pasal 2 ayat 13. Jika kita tidak setia, dia tetap setia karena dia tidak dapat menyenangkan dirinya. Iya. Di bawah apa? Menyenangkan dirinya. Tidak dapat menyenangkan dirinya. Berarti kita bagian dengan siapa? Keluarga dengan siapa? Allah. Kita keluarga dengan Allah. Kita anak-anak Tuhan. Kita bagian dengan Dia. Kita tim bagian dengan Dia tidak bisa menyangka. Ya toh? Ya kan tidak? Iya. Kita tidak bisa menyangka. Kita tadi Pak Guru sudah bilang tuh. Walaupun kita itu tidak setia, kita itu pemalas. Kita itu tidak dengar-dengaran. Kita tuh kalau bersekutu dengan doa, bersekutu dengan Tuhan itu misalnya berburu-buru. Cepat-cepat begitu. Iya toh? Tapi Tuhan bagaimana? Walaupun kita bagaimanapun, walaupun kita tidak beribadah, walaupun tapi Tuhan tetap
setia beribadah. Di bawah bagaimana? Di bawah kita baca sama-sama 2. Ibadah. Ya, ibadah memperkuat iman kita. Dalam ibadah kita bertumbuh, dikuatkan, ditegur dan diarahkan. Memberikan teladan kepada orang lain. Kesetiaan kita menjadi terang dan contoh bagi keluarga, anak-anak, dan orang di sekitar kita. Iya, kita hidup kita, tingkah laku kita, itu semua orang lain harus apa? Melihat. Saya punya kelakuan, misalnya Pak Guru contoh. Pak Guru punya kelakuan di sekitar saya, keluarga, dan sekitar sini. Orang semua tahu kah tidak? Tahu kah tidak? Tahu toh? Tahu. Oh, dia anak ini begini. Dia anak ini bisa kasih begini, misalnya mengasihi orang begini. Anak ini tidak setia. Anak ini dia beribadah itu rajin. Itu kita udah tahu. Apalagi kita di sini bagaimana? Anak-anak kita harus setia. Harus kita punya kelakuan itu terhadap anak-anak, kasih tahu anak-anak tidak, tapi dia dalam belajar dari teman. Misalnya Aliro punya kelakuan, berarti Beris tahu kah tidak? Karena tahu dia setia. Baru lihat kita ini kan satu gereja toh, Marince. Satu gereja siapa? Iya, kan satu gereja kan tahu. Berarti dia setia. Berarti dia yang pemalas satu yang setia. Berarti berapa orang yang setia, berapa orang pemalas. Berarti harus bagaimana? Dengan lihat dan orang yang setia itu. Baru kita harus ikuti dan setia. Oke, kita lihat sama-sama di papan atau di ini poin sana. Tantangan dalam kesetiaan beribadah. Kita dalam kesetiaan itu, di dalam Tuhan itu ada tantangan, ada percobaan, ada uji iman kita. Biasa toh? Biasa. Yang pengaruhnya dari mana? Orang yang tidak setia itu kok kayak orang gembala saja. Orang kata-kata begitu toh? Kok orang majelis saja? Coba dulu. Coba apa? Coba isap rokok dulu. Coba mata pina dulu. Rasa sedikit dulu. Itu baru ngomong mana? Bawa kita ke di luar dari Tuhan. Tapi itu tantangan. Jadi di bawah nomor 1 apa? Dunia, hiburan, materi, media sosial. Yang 2, pekerjaan. Yang 3, yang keempat, yang kelima, namun Tuhan diam. Zaman sekarang kontan dan digital ini itu bahaya sekali. Dalamnya di mana? Bahayanya di mana? Semua sekarang anak sudah pegang HP kan tidak? Pegang HP. Semua sudah main Messenger, sudah main Facebook, dan sudah main Google, sudah lihat semua. Jadi bahaya. Anak-anak sekarang bahaya, jadi kita harus setia di dalam Tuhan. Kepada kita setia di dalam Tuhan. Kalau di dalam Tuhan, itu tidak maupun mara bahaya datang. Walaupun bagaimanapun datang, tapi gondahan datang, tapi tetap di dalam Tuhan. Ya, kita harus tantangan juga dalam digital, dalam ini juga apa tadi bilang itu Pak Guru bilang apa? Orang teman-teman di luar, orang tidak setia itu datang bagaimana? Anak sini, teman sini, coba rasa dulu, begini, tapi jangan dengar itu. Itu kan punya masa depan, kita punya masa depan itu dihancur.
Ya, kamu mau kah tidak mau seperti Pak Guru di depan? Mau kah tidak? Mau. Kalau mau kah tidak? Mau. Kalau mau, saya itu bukan tidak setia, saya tidak mungkin sekolah. Iya toh? Saya tidak setia, tidak mungkin saya berdiri sini mengajar. Tapi saya, karena saya apa? Sekolah. Nah, saya setia. Oke, anak-anak. Kita sekarang nomor bagian sana, kita baca sama-sama. Bagaimana menjadi pribadi yang setia beribadah. Sekarang itu kita beribadah harus setia. Jadi bagaimana beribadah itu? Yang satu, apa? Bangun hubungan pribadi dengan Tuhan setiap hari. Doa, firman, penyembahan. Iya, kita pribadi masing-masing. Kita sebelum ke sekolah itu pribadi harus siapkan diri. Oke, anak-anak, kalau kita sebelum datang di sekolah itu bagaimana? Sebelum makan bagaimana? Berdoa. Sebelum kalau bangun dari pagi bagaimana? Berdoa. Baru sebelum datang bagaimana? Berdoa. Kalau doa itu artinya apa doa? Ada tahu? Kita berdoa kepada siapa? Tuhan. Kita membuka gudangnya. Kuncinya adalah doa. Doa itu penting. Kalau kau tidak berdoa, kau kekuatan diri sendiri, kekuatan siapapun di dunia pun itu terbatas ukurannya. Ukuran di sini. Tapi doanya, kuasa Tuhan yang manusia tidak bisa diukur. Tidak bisa diukur. Jadi anak-anak mau setia berdoa kah tidak? Mau. Setia beribadah kah tidak? Mau. Setia dengan dengaran? Mau. Setia untuk dengar apa? Memuji Tuhan. Nah, semua mau kah tidak? Mau. Mau kapan baru kita lakukan? Kita mau kapan? Bulan depan? Atau minggu depan? Atau tahun depan? Atau kapan baru lakukan? Hari ini. Hari ini kesempatan. Hidup ini kesempatan. Karena hidup nafas, sehat, ini kesempatan. Kita baca sama-sama di bawah. Nomor 2. Bisa baca? Bisa. 1, 2, 3. Terlibat aktif dalam komunikasi iman gereja ya dan lain-lain. Di bawah menjadikan Tuhan sebagai prioritas utama. Yang di bawah ingat kasih dan karunia Tuhan setiap hari. Iya, anak-anak, kita hari ini belajar itu setia apa? Beribadah kepada Tuhan. Jadi kita penutup di sini. Kita baca sama-sama di atas penutup. Jadi di bawah 1, kesetiaan dalam beribadah bukan tentang kesempurnaan, tetapi tentang komitmen untuk harus mendekat kepada Tuhan kita Tuhan itu agar kita harus membeli kepadanya dan menjadikan ibadah sebagai gaya hidup. Yang 2 di bawah. Setialah Wahyu pasal berapa? 10. 10. Itu bagaimana? Setialah sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Kita orang setia, dalam setia beribadah. Setia di dalam itu setia sampai di mana? Setia sampai mati. Itu kita setia itu dapat apa? Kalau di sekolah, rajin berarti itu dapat apa? Nilai. Dapat nilai dan naik kelas, naik juara.
Tapi kalau di gereja dan di persekutu itu dapat apa? Mahkota. Mahkotanya dapat di mana? Surga. Hari ini kan di mana? Di surga. Di surga. Yesus kan 2 kali datang menangkut orang-orang saleh dan membawa semua penghakiman, dan orang yang setia itu kepada bawa kemana? Ke surga. Jadi sekarang yang meninggal itu bukan langsung ke surga, tidak. Itu di mana? Tempatnya di mana? Orang tunggu itu di mana? Ada tahu? Dengan sesuai dengan perintah atau sesuai dengan Tuhan, itu kemana? Ke surga. Dapat apa? Mahkota. Mahkota itu dapat apa? Jabatan kan? Jabatan sekarang Pak Guru. Sekarang Pak. Oke anak-anak, kita hari ini sudah belajar. Itu di mana? Judulnya apa? 1, 2, 3. Setia beribadah kepada Tuhan. Jadi anak-anak, hari ini kita harus setia. Itu rajin. Rajin itu di mana? Pertama itu di dalam rumah dengan orang tua, berdoa dan apa? Baca firman Tuhan, baca Alkitab, berdoa. Yang keduanya kemana? Kita ke gereja. Beribadah itu bukan seperti simbol, bukan seperti wayangnya mukanya bawa ke sana baru lihat tambah Tuhan, lihat pacarnya, tidak. Tapi harus ke beribadah itu harus dengan jiwa kita, roh kita harus beribadah dengan sungguh-sungguh. Supaya apa? Kita harus apa? Dapat upahnya di mana? Mahkotanya di mana? Surga. Di surga. Mahkota itu di surga itu hidup yang selama-lamanya. Sekarang kita umurnya, kita sesuai dengan Alkitab, sesuai dengan ini umur kita sampai di mana baru meninggal? 70. Ada 80 itu, ada 90 itu anugerah. Tapi 70 itu batasnya. Jadi mari anak-anak, mari kita kelas 7 ini, mari kita harus di mana? Harus setia. Setia apa? Setia beribadah kepada siapa? Tuhan. Kepada Tuhan. Jangan pemalas-pemalas Oke, anak-anak, kita materi hari ini sudah selesai, dan satu anak murid kelas 7 itu Disma berdoa. Semangat apa? Lipat tangan, tunduk kepala. Siapa tunduk kepala? Tunduk kepala dan tutup mata. Kami yang di surga, dikuduskan nama Tuhan, kerjaannya di akhirat ini seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang sesuai dengan kami akan kesalahan kami seperti kami akan mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan yang berbuat kami tidak bersalah, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang berkerjaan dan kuasa kami sampai selama-lamanya. Amin. Oke, terima kasih. Kita tepuk tangan teman kami yang berdoa. Terima kasih. Kita pelajaran kami atau materi hari ini sudah selesai.